Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Jumpa lagi dengan Kak Pipit. Kali ini Kak Pipit coba bahas bagian soal dari penalaran umum yang akan diujikan pada UTBK 2026 kemungkinan ya, prediksi. Nah, di sini kita coba bahas untuk soal dari nomor 21 sampai nomor 25. Oke, perhatikan baik-baik, zoom dulu ya biar lebih kelihatan. Nah, yang grafik ini dipakai untuk mengerjakan soal nomor 21 sampai 22. Di sini ada dua grafik. Yang pertama grafik yang berwarna biru dan yang berwarna orange. Kalau yang berwarna biru itu menunjukkan jumlah pengguna internet dalam juta orang. Di vertikal menunjukkan jumlah penggunanya dalam juta orang, sedangkan di bagian horizontal atau sumbu X itu menunjukkan tahun penggunanya. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 21. Di soal nomor 21 pertanyaannya, berdasarkan grafik di atas, pada tahun berapa persentase pengguna media sosial terhadap pengguna internet mencapai nilai terbesar? Di sini bahasanya berapa persentase pengguna media sosial terhadap pengguna internet. Berarti kita bagi untuk penggunanya. Nah, di ABCDE-nya pilihannya di situ ada tahunnya dari 2020 sampai 2016. Berarti kita cari dulu dari 2020 perbandingan antara pengguna media sosial. Di sini pengguna media sosial berarti yang oranye, dan pengguna terhadap pengguna internet. Berarti jumlah media sosial, pengguna media sosial dibagi dengan jumlah pengguna internet. Berarti di 2020 ini ya, kita titikin. Nah, ini. Berarti kalau yang di 2020 kita lihat di sini berarti kurang lebih 60, yang di sini tuh 70. Berarti terhadap 60 per 70 dikali dengan 100%. Berarti ini boleh kita coret. Nah, berarti sama dengan 600 per 7%. Ya, karena kan pas UTBK kan nggak boleh pakai kalkulator. Ya, kita kira-kira aja. Kalau 7 kali 8 kan 56, sekitar 80 sekian persen. Oke. Lanjut di 2019. Kita lihat 2019 titiknya di sini. Ini untuk yang pengguna media sosial, sedangkan yang di atas yang pengguna internet. Berarti kurang lebih di sini sekitar 58 ya. Di sini 90-an. Oke, berarti sekitar 58 per 90 dikali 100%. Coret nolnya. Berarti sekitar 580 dibagi 9%. 9 kali 6 aja 54 ya kan, 9 kali 7 63, berarti sekitar 60, sekian persen. Berarti untuk kasus ini masih gede yang 2020. Sekarang ke 2018 berarti ini sama sini, berarti 45 per 60 kali 100%. Berarti 450 per 6 bagi 6%. 6 kali 7 42, 6 kali 8 48, berarti 70 sekian persen. Terus kalau di 2017 berarti ini per ini berarti kurang lebih sekitar 40 per 43-an lah. Kalau kita buletin misalnya 45 bisa gitu ya, dikali 100%, sama-sama dibagi 5. Ini 8, ini 9, berarti sama dengan 800 per 9%. Jadi kita cari angka yang paling mendekati. Oke, berarti ini sekitar 80, tapi 8 lebih gede dibanding yang nomor ini. Ini sekitar 80 gede, 89-an lah, sekian persen. Nah, yang ini berarti di 2016. Kalian lihat, perhatiin di sini tuh sekitar berapa sih? 32, 35 deh, ya kan? Per sini 2016 ada 35 per
50-an dikali 100%. Berarti ya ini saya dicoret lah. Ini berarti ini kan 7, 35 bagi 5 kan 7, berarti sekitar ini 70%. Berarti kan yang ditanya mencapai nilai terbesar, berarti kurang lebih jawabannya ada di 2017. Oke, paham? Berarti intinya gini, kan kita nggak boleh pakai kalkulator, berarti ya pakai perkiraan aja angka yang terdekat. Karena waktu mengerjakannya itu sangat singkat. Ya, target kita satu soal 1 menit. Itu udah paling lama ya. Kalau bisa lebih kurang dari 1 menit. Oke ya, lanjut kita ke nomor 22. Nah, 22 pertanyaannya, oke, zoom. Berdasarkan grafik di atas, pada tahun berapa terjadi penurunan jumlah pengguna internet dan pengguna media sosial? Berarti cari yang dua grafiknya itu menunjukkan penurunan. Di sini dari tahun 2010 sampai 2014. Kita balik lagi ke grafik. Di 2010, kalau kalian perhatiin, ini naik, dia naik ya ke 2011, sedangkan ini cenderung turun. Kita cari yang dua-duanya minus. Yang dua ini di 2011 ini naik, yang ini turun. Nah, di 2012 dua-duanya naik, ini plus, ini juga plus. 2013 perhatiin semuanya turun. Ini turun dan yang ini yang pengguna internet turun dan pengguna media sosial juga turun. Di 2014 pengguna internet naik, pengguna media sosial juga naik. Nah, berarti jawabannya ada di 2013. Oke. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 23. Seorang petani memiliki lahan yang terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah 1/4 dari total lahan, bagian kedua adalah 2/5 dari total lahan, dan sisanya adalah bagian ketiga. Jika bagian pertama dan bagian kedua dari lahan tersebut masing-masing memiliki luas 8.000 meter persegi dan 12.800 meter persegi, maka berapa luas lahan bagian ketiga? Kalau kita perhatiin di sini kan bagi menjadi 3, 1/4 dari total lahan. Total lahan kita misalin X. Bagian kedua 2/5 dari X. Dan sisanya adalah bagian ketiga. Kalau kita misal bikin pemisalan ya. Ini tanahnya nih. Sorry ya kalau agak miring-miring. Dibagi 3. Nah, yang pertama 1/4 dari X. Yang kedua 2/5 dari X. Berarti ini adalah sisa. Setelah dikurangin ya total semua. Nah, selanjutnya jika bagian pertama dan bagian kedua masing-masing memiliki luas, berarti ini luas dari bagian pertama, ini luas bagian pertama, yang ini luas bagian kedua. Berarti ini 1/4 X itu senilai dengan 8.000. Sedangkan bagian kedua 2/5 X senilai dengan 12.800. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu X-nya dulu. Berarti kalian bisa pakai keterangan di yang pertama, bagian pertama, atau keterangan di bagian yang kedua. Kayaknya lebih gampang bagian pertama karena 1/4 dari X itu nilainya 8.000. Ya kan? Berarti X sama dengan yang 4 posisi pembagi, pindah jadi perkalian. Berarti 8.000 dikali 4. Berarti X-nya itu totalnya 32.000. Total keseluruhan tanah atau total lahan. Nah, yang ditanya di sini adalah sisanya berapa, atau sisa atau luas bagian ketiga. Berarti kalau mau nyari sisa, berarti luas X tadi, luas seluruh tanah, dikurangi dengan sisa, berarti X luas seluruh tanah dikurangi dengan total luas 1 ditambah luas yang kedua. Nah, tadi X kita udah dapat itu 32.000. 32.000. Luas 1 berapa tadi? 8.000. Luas 2 12.800. Kalau dijumlahin berarti 32.000 dikurang 8.000 ditambah 12.800 berarti 20.800. Ya tinggal dikurangin aja. 32.000 dikurang 20.800 berarti 11.200. Oke, berarti jawabannya yang C gitu. Oke ya. Nah, ini yang 23 nih. Sekarang kita coba di soal nomor 24. Oke, kalau kita baca soal 24. Sebuah toko kue memberikan diskon 20%, diskonnya 20% untuk semua produk kuenya.
Jika harga kue lapis legit setelah diskon adalah 50.000 dan pemilik mengambil keuntungan sebesar 10.000 sebelum diterapkan diskon, maka berapa biaya produksi dari kue lapis legit? Oke, jadi yang kita tangkap di sini adalah 50.000 ini adalah harga setelah diskon. Berarti setelah dipotong 20%, berarti 50.000 ini harga setelah 80%. Dan mana 80% kan udah dipotong 20. 80 itu dari total harga sebelum dipotong, kan harusnya kita bayar 100%. Karena di diskon 20%, berarti 100% dikurangin 20%, dapatlah 80%. 80% itu senilai 50.000 gitu. Nah, yang ditanya kan berapa biaya produksi dari kue lapis legit. Berarti kalau mau nyari biaya produksi, kita harus tahu itu adalah harga sebelum diskon. Sebelum diskon. Nah, kalau nyari harga sebelum diskon, artinya yang masih senilai 100% dong. Berarti harga sebelum diskon kan 100%. Kita bagi dengan harga yang 80% tadi. 80% senilai berapa? Senilai 50.000. Nah, gitu. Ini persentase bisa kalian coret. Nah, nolnya juga boleh coret. Oke, tinggal 10/8. 10 sama 8 sama-sama bisa kalian bagi 2. Ini bagi 2, ini bagi 2. Yang atas 10 bagi 2 tinggal 5. 8 bagi 2 tinggal 4. 5/4 dikali 50.000. Oke. Berarti tinggal 5 kali 50.000 kan berarti berapa tuh? 5 kali 50.000 kan berarti 250.000. 250 dibagi 4. Dibagi 4 hasilnya berapa? 4 kali 250. 250.000 kalian bagi 4. 4 kali 6 kan 24. Oke. Dikurang 5 kurang 4 1, turun 0. 4 kali 2 8. Oke. 25 berarti 625. Berarti tapi hapus dulu ya biar enggak terlalu berantakan. 625 ya tadi. Hasilnya berarti 62.500. Berarti harga sebelum diskon itu adalah 62.500. Balik lagi ke soal, katanya pemilik mengambil keuntungan sebesar 10.000. Berarti 62.500 itu adalah harga udah untung 10.000. Nah, yang ditanya berapa biaya produksi? Jadi biaya produksi itu sama dengan modal. Produksi itu sama dengan modal. Berarti kalau kita mau cari modalnya berapa? Ya modalnya tinggal kurangin aja. 62.500 dikurangi dengan 10.000. Karena itu udah untung 10.000, ya kan? Berarti hasilnya 52.500. Oke, berarti jawabannya yang E. Oh ya, tadi kan Kak Pipit pakai ngitung pembagian secara manual. Bagi kalian yang udah jago hitungan, abaikan ya. Jadi kan harus langsung, oh ya berarti 250.000 bagi 4 ya 62.500. Kan ditakutkan ada yang masih belum paham. Oke, lanjut ya, kita ke nomor 25. Zoom lagi dulu. Oke. 25, pada satu pekerjaan Budi akan dibayar per jam untuk 10 jam pertama sebesar 30.000. Untuk waktu kerjanya setelah 10 jam dia akan dibayar sebesar 35.000 per jam. Nah, jika Budi bekerja selama 18 jam pada pekerjaan ini, berapa yang ia dapatkan? Nah, dia jelas kata kunci kalau dia kerja 10 jam pertama, ya, kalian perhatiin di keterangannya, untuk 10 jam pertama dia dibayarnya 30.000. Nah, kalau setelah 10 jam dia dibayar 35.000. Nah, kasusnya Budi bekerja selama 18 jam. Artinya 18 jam itu kita pecah. Berarti 18 jam itu sama dengan 10 jam ditambah 8 jam. Oke, 10 jam ditambah 8 jam. Tadi 10 jam itu dia 10 jam pertama dibayar 30.000. Berarti tinggal kalian kaliin. Berarti 10 dikali 30.000. Kurungin aja ya, takutnya nanti bingung. Ditambah 8 dikali 35.000. Ya, 10 kalau dikali 30.000 ya 300.000. Ya kan, tinggal 8 dikali 35. Kita hitung aja, 35 kali 8. 5 kali 8 kan 40. 3 kali 8 24. 24 tambah 4 berarti 28. Berarti ini 280.000.
tinggal kita jumlahin. 300 ditambah 280 berarti 580.000. Oke. Nah, berarti jawabannya D. Artinya kalau Budi bekerja selama 18 jam, berapa yang dia dapatkan? Berarti yang didapatkan Budi sebesar Rp580.000. Oke, sekali lagi ya perkalian ini kalau kalian udah paham, abaikan ya. Oke. Nah, ini sudah ada 5 soal yang kita bahas hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh silakan tanyakan. Tapi kalau ada salah ucap atau salah kata dan salah pengerjaan, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini tujuannya cuma berbagi aja ya, minimal belajar sedikit-sedikit. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Sorry. Ya, semoga bermanfaat buat kalian dan tambah semangat belajarnya untuk persiapan UTBK di 2026 dan semoga lancar. Oke. Semangat belajar adik-adik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.